Jauh sebelum waktu mengikis ingatan dan cerita menjadi dongeng, di sebuah tanah subur yang dialiri sungai-sungai perak, berdirilah sebuah mandala kekuasaan yang damai. Pemimpinnya adalah seorang ratu yang bijaksana, yang namanya dihormati Laksana Doa, Sang Hyang Banyumukti. Nama itu sendiri adalah sebuah kisah. Ia digelari Sang Hyang karena darahnya mengalir dari para resi agung yang pertama kali membuka hutan untuk kehidupan. Ia disebut Banyu karena kebijaksanaannya mengalir seperti air, memberi kesuburan dan penghidupan bagi seluruh negerinya. Dan ia dikenal sebagai Mukti karena di bawah pemerintahannya, lumbung-lumbung padi selalu terisi penuh dan nyanyian kebahagiaan tak pernah berhenti terdengar dari setiap penjuru desa. Kerajaannya adalah cerminan dari jiwanya sendiri, sebuah negeri yang tertib, makmur, dan diresapi oleh rasa hormat yang mendalam pada tatanan alam semesta dan ajaran suci para leluhur yang dikenal sebagai agama Karuhun. Namun, ada satu hal yang menjadi simbol kedaulatannya yang paling agung, sebuah tanda kekuasaan yang melampaui batas-batas duniawi. Itu adalah tunggangannya, seekor kuda jantan yang tubuhnya seputih buih ombak dan sayapnya sekuat embusan angin badai. Namanya Bayu Angkasa, sang kuda sembrani. Ketika Sang Hyang Banyumukti menaikinya, mereka tidak berlari di atas tanah, melainkan menari di antara awan-awan. Dari punggung kudanya yang setia, sang ratu mengawasi sawah-sawahnya yang menghijau, memastikan setiap tetes embun pagi jatuh untuk menyuburkan padi, dan setiap senyum terukir di wajah rakyat yang dicintainya. Bayu Angkasa lebih dari sekadar hewan tunggangan. Ia adalah sahabat, cerminan dari semangat bebas Banyumukti, dan wujud nyata dari kekuasaannya yang tak terikat oleh bumi. Ketika sang kuda meringkik, suaranya adalah gema dari wibawa sang ratu. Ketika sayapnya mengepak, kepakannya adalah denyut jantung dari kerajaan itu sendiri. Seluruh rakyatnya tahu, dan mereka percaya, selama Bayu Angkasa masih terbang dengan gagah di langit fajar, kedamaian akan selalu menyelimuti negeri mereka. Sang Hyang Banyumukti adalah penjaga tradisi, pilar keseimbangan, dan penguasa angin selatan yang dicintai oleh para dewata dan seluruh umat manusia. Tapi kedamaian seringkali adalah permata yang paling rapuh. Pada suatu musim, ketika bunga-bunga randu mekar seperti kapas putih yang bertebaran di dahan-dahan pohon, datanglah kabar dari utara. Kabar itu dibawa oleh angin, namun bukan angin sejuk yang biasa berembus. Ini adalah angin perubahan yang membawa aroma besi dan bau keyakinan baru yang terasa keras laksana batu. Sebuah kekuatan besar telah bangkit di utara, sebuah kesultanan yang memandang ajaran para leluhur sebagai sebuah kegelapan yang harus diterangi, dan kemandirian negeri Banyumukti sebagai duri dalam daging yang harus segera dicabut. Utusan itu datang ke Balairung Agung, bukan dengan membawa persembahan atau pesan persahabatan, tetapi dengan sebuah ultimatum. Ia berdiri di tengah-tengah balairung yang megah, suaranya terdengar lantang, dan tanpa keraguan sedikit pun, ia menuntut Sang Hyang Banyumukti untuk menanggalkan keyakinan Karuhun yang telah dianut turun-temurun, membubarkan persekutuan dengan para dewata pelindung negerinya, dan bersujud pada satu Tuhan yang baru serta satu sultan yang berkuasa di utara. Namun, tusukan yang paling dalam dan paling menyakitkan tidak datang dari bibir orang asing itu. Ia datang dari dalam istananya sendiri. Adiknya, Pangeran Surya Kencana, yang telah lama merantau ke utara dan kini telah kembali dengan jubah dan pemikiran yang baru, berdiri tegak di sisi utusan tersebut. "Kakanda," katanya, matanya menyala dengan api keyakinan yang berbeda, sebuah api yang terasa asing bagi Banyumukti. Ini bukanlah sebuah penaklukan, ini adalah pembebasan. Tinggalkanlah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mari kita bersama-sama menyambut fajar yang baru. Pada saat itu juga, langit di atas kerajaan seolah terbelah menjadi dua. Sebagian rakyat yang terpesona oleh janji-janji kemajuan dan pembaruan mulai berbisik-bisik di sudut-sudut pasar, mempertimbangkan pilihan baru itu. Namun, sebagian besar lainnya yang hidup dan matinya telah terikat erat pada tradisi leluhur, menggenggam gagang kujang mereka dengan lebih erat. Napas mereka tertahan, siap mati demi kehormatan Sang Hyang Banyumukti dan para dewata yang telah melindungi mereka selama berabad-abad.
Banyumukti menatap wajah adiknya yang penuh keyakinan, lalu ia memandang wajah rakyatnya yang kini terbelah. Di mata mereka, ia melihat benih-benih perang saudara yang mengerikan. Ia melihat sungai-sungai yang jernih akan segera memerah karena darah. Ia melihat sawah-sawah yang subur akan hangus terbakar. Dan ia mendengar kidung-kidung kebahagiaan yang biasa dinyanyikan akan berubah menjadi ratapan panjang yang memilukan. Ia bisa melawan, tentu saja ia bisa. Ia memiliki kesatria-kesatria terkuat di tanah Pasundan dan ia mewarisi kesaktian dari para leluhurnya. Tapi, kemenangan macam apa yang bisa diraih di atas tumpukan mayat rakyatnya sendiri? Kekuasaan macam apa yang harus dipertahankan dengan menghancurkan hati adiknya satu-satunya? Malam itu, Banyumukti tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga, pikirannya berkecamuk. Ia berjalan perlahan meninggalkan kamarnya, menuju istal megah tempat Bayu Angkasa bersemayam. Sang kuda yang agung itu seolah merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati tuannya. Ia mendekat, lalu menggesekkan kepalanya yang besar dan hangat ke bahu sang ratu, seolah mencoba menenangkan badai yang bergejolak di dalam dada Banyumukti. Di tengah keheningan malam yang pekat, ditemani oleh napas kudanya yang teratur, Sang Hyang Banyumukti akhirnya membuat sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang berat, yang akan mengubah takdirnya dan takdir negerinya untuk selamanya. Ia tidak akan memilih perang, dan ia juga tidak akan memilih untuk menyerah. Ia akan memilih jalan ketiga, sebuah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang siap untuk melepaskan segalanya. Sebelum fajar pertama menyingsing, ketika embun masih membasahi dedaunan, Sang Hyang Banyumukti telah mengenakan pakaian perjalanannya yang paling sederhana. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa satupun pusaka kerajaannya, hanya sebuah selendang tua berwarna kusam, satu-satunya warisan dari ibunya. Ia menaiki punggung Bayu Angkasa, bukan dengan pekik perintah seorang panglima yang akan berangkat ke medan perang, tetapi dengan bisikan lembut seorang sahabat yang akan mengucapkan selamat tinggal. "Terbanglah sahabatku," bisiknya pelan, suaranya nyaris hilang di telan angin pagi. "Bawa aku ke tempat di mana laut bertemu dengan langit. Bawa aku ke tempat di mana bumi mengucapkan kata terakhirnya. Bawa aku ke ujung dunia." Kuda sembrani itu meringkik pelan, sebuah nada yang terdengar penuh kesedihan namun juga penuh pengertian. Dengan satu kepakan sayap yang dahsyat namun senyap, mereka melesat ke angkasa, meninggalkan istana yang masih tertidur lelap dan sebuah kerajaan yang kini berada di ambang perpecahan. Mereka terbang lurus ke arah selatan, melintasi jajaran pegunungan yang puncaknya masih diselimuti kabut tebal, menuju hamparan samudera luas yang tak bertepi. Di bawah mereka, dunia yang mereka kenal perlahan-lahan memudar. Hutan-hutan lebat tampak seperti permadani hijau yang terhampar luas. Sungai-sungai yang berkelok-kelok terlihat seperti urat perak yang berkilauan. Dan desa-desa yang tadinya ramai kini hanya menjadi titik-titik cahaya kecil yang semakin lama semakin redup. Angin di ketinggian menderu kencang di telinganya, seolah membawa suara-suara yang telah ia tinggalkan di belakang, suara tangis rakyatnya, seruan adiknya, dan bisikan para leluhur yang terasa semakin jauh. Setiap hembusan angin terasa seperti sayatan tipis di hatinya, namun ia tidak menoleh ke belakang, tidak sekalipun. Perjalanan itu adalah sebuah meditasi terbang yang panjang. Dalam keheningan di atas awan, ia melepaskan setiap ikatan duniawi yang membelenggunya. Ia melepaskan kemarahannya pada sang adik. Ia melepaskan kesedihannya atas nasib kerajaannya. Ia melepaskan kebanggaannya sebagai seorang ratu yang dihormati. Ia hanya menyisakan satu hal di dalam hatinya, satu hal yang paling murni, yaitu cinta yang tak terbatas pada tanah dan rakyatnya, dan sebuah ketetapan hati yang kokoh untuk mengubah pengorbanannya menjadi sebuah perlindungan abadi. Instingnya, atau mungkin bisikan dari alam itu sendiri, menuntun mereka terus ke selatan.
Ia merasakan tarikan energi yang luar biasa kuat dari garis pesisir yang tampak di kejauhan. Itu bukanlah pantai berpasir yang landai dan ramah. Itu adalah sebuah benteng karang yang liar dan perkasa, tempat di mana kekuatan bumi dan kekuatan lautan saling beradu dalam sebuah pertarungan tanpa akhir. Di kejauhan, sebuah pulau karang kecil tampak seperti titik hitam di tengah lautan biru, dikelilingi oleh ribuan burung laut yang menari-nari di langit senja. Itulah tujuannya, itulah ujung dunia yang ia cari. Mereka mendarat dengan lembut di atas sebuah padang rumput hijau yang menghampar luas di puncak tebing. Di bawah mereka, ombak Samudra Hindia menggelegar dahsyat, menghantam dinding-dinding karang vulkanik purba dengan kekuatan yang seolah mampu mengguncang bumi. Udara terasa asin dan tajam, penuh dengan energi primal yang murni dan liar. Sang Hyang Banyumukti turun dari punggung kudanya. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah yang terasa hidup, bergetar oleh denyut lautan yang tak pernah berhenti. Ia berjalan perlahan ke tepi tebing, membiarkan angin kencang menerpa wajah dan mengibarkan rambut panjangnya. Ia menatap ke lautan lepas, ke hamparan biru tak berujung yang bertemu dengan garis cakrawala. Di sanalah keabadian berada, pikirnya. Lalu ia menoleh sejenak ke daratan di belakangnya, membayangkan kerajaannya yang kini mungkin telah terjaga dan menemukan pemimpin mereka telah tiada. Rasa sakit yang tajam sempat menusuk jantungnya, tetapi rasa sakit itu segera digantikan oleh sebuah kedamaian yang aneh dan menenangkan. Keputusannya sudah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah batu besar yang berdiri tegak sendirian, sedikit menjauh dari tepi tebing. Batu itu tampak sangat kuno, seolah telah berdiri di sana sejak dunia pertama kali diciptakan, menjadi saksi bisu dari jutaan matahari terbit dan jutaan matahari terbenam. Bentuknya kokoh, menantang, seperti sebuah tugu peringatan yang didirikan oleh alam itu sendiri. Inilah tempatnya, inilah altar pengorbanannya. Dengan langkah mantap, ia menuntun Bayu Angkasa mendekati batu itu. Sang kuda berjalan dengan langkah yang terasa berat, seolah ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Banyumukti mengelus leher kudanya yang hangat, lalu menempelkan dahinya ke dahi sang kuda, berbagi napas untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada pemahaman yang dalam dan sunyi yang mengalir di antara dua jiwa yang selama ini telah menjadi satu. Dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun, ia mengambil tali kekang yang terbuat dari serat cahaya bulan dan menambatkannya pada sebuah tonjolan di batu besar itu. Sebuah tindakan yang terlihat sederhana namun memiliki makna yang luar biasa agung. Ia, Sang Hyang Banyumukti, pada saat itu telah menambatkan kedaulatannya. Ia telah mengandangkan kebebasannya. Ia telah mengikat seluruh kekuasaan duniawinya pada bumi untuk selamanya. Batu itu sejak detik itu bukan lagi sekadar batu biasa. Ia telah menjadi batu gedogan, istal abadi bagi kuda sembrani yang terakhir. Dengan kudanya yang kini tertambat pada batu gedogan, Sang Hyang Banyumukti berdiri tegak menghadap lautan yang bergelora. Ia mengangkat kedua tangannya, bukan untuk berdoa kepada para dewata, tetapi untuk mendeklarasikan takdirnya sendiri kepada alam semesta. Dengarlah, wahai angin, saksikanlah, wahai samudra, terimalah, wahai bumi pertiwi. Suaranya bergetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena kekuatan dari sumpahnya sendiri. Mulai saat ini, namaku tiada, takhtaku sirna, wujudku fana. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin yang tajam untuk terakhir kalinya. Aku, jiwa yang pernah dikenal sebagai Banyumukti, kini menghamburkan seluruh kekuasaanku pada ombak ini. Aku menaburkan esensiku pada angin ini. Aku menyerahkan ragaku pada karang ini. Biarlah aku menjadi penjaga tak kasat mata bagi tanah ini. Biarlah semangatku menjadi perisai gaib yang akan melindungi kemurnian jiwa rakyatku dari kejauhan. Kemudian dengan suara yang lebih lantang yang dibawa oleh angin hingga ke ujung cakrawala, ia mengucapkan inti dari sumpahnya, sebuah meterai spiritual yang akan mengikat tempat itu untuk selamanya. Dan sebagai tanda dari sumpah ini,
Sebagai bukti dari pengorbananku, maka sejak saat ini, tak seekor kuda pun akan dapat menapakkan kakinya di tanah ini dengan tenang. Tempat ini adalah istal abadi bagi tunggangan suciku. Kehadirannya akan menolak semua yang sejenisnya. Inilah pamaliku, inilah wasiatku yang akan hidup selamanya. Saat kata terakhir terucap, sebuah cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya dan juga dari tubuh Bayu Angkasa. Mereka tidak lenyap dalam sekejap mata. Wujud mereka perlahan-lahan mulai terurai. Otot-otot sang kuda yang perkasa meluruh menjadi buih ombak yang berkilauan di bawah sinar senja. Sayapnya yang agung terkoyak menjadi hembusan-hembusan angin yang menderu di sepanjang pesisir. Daging dan tulang Sang Hyang Banyumukti larut menjadi partikel-partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan warna jingga yang membara di cakrawala. Untuk sesaat, ada dua siluet tembus pandang yang masih berdiri di sana, siluet seorang ratu dan kudanya. Lalu, dengan satu pukulan kuku kuda terakhir yang tak bersuara di atas batu, mereka pecah. Energi gabungan mereka meledak dalam keheningan, meresap ke dalam setiap butir tanah, setiap tetes air laut, dan setiap molekul udara di tempat itu. Tempat itu kini telah memiliki jiwa yang baru. Penjaga barunya telah lahir dari sebuah pengorbanan yang agung. Beberapa hari kemudian, Pangeran Surya Kencana dan sekelompok prajuritnya akhirnya tiba di pesisir itu. Mereka mengikuti jejak gaib yang ditinggalkan oleh Sang Hyang Banyumukti, dan jejak itu berakhir di sana. Mereka menemukan sebuah tempat yang terasa aneh dan luar biasa sunyi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sebuah batu besar yang berdiri angkuh dan seutas tali kekang bercahaya yang perlahan-lahan memudar menjadi debu saat disentuh oleh tangan manusia. Merasa bingung dan frustrasi, sang pangeran memerintahkan para prajuritnya untuk membawa kuda-kuda mereka ke darat agar bisa memulai pencarian. Namun, sebuah keanehan terjadi. Begitu kuku kuda pertama menyentuh tanah di balik garis pantai, hewan itu meringkik dengan suara yang sangat keras dan penuh kesakitan. Matanya melotot ketakutan seolah melihat sesuatu yang mengerikan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Ia berontak dengan liar, lalu ambruk ke tanah dan mati dengan busa keluar dari mulutnya. Kuda kedua, ketiga, dan semua kuda lainnya yang mencoba mendarat mengalami nasib yang sama. Mereka mati mendadak tanpa sebab yang jelas, seolah diteror oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Para prajurit gemetar ketakutan. Surya Kencana menatap lautan yang bergelora dan merasakan sebuah kehadiran yang luar biasa kuat dan penuh duka menyelimuti tempat itu. Ia akhirnya mengerti. Kakaknya tidak melarikan diri, ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia pahami. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, ia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur, meninggalkan tempat itu dalam kesuciannya yang baru. Berita tentang kuda-kuda yang mati secara misterius itu menyebar dari mulut ke mulut di antara para nelayan dan penduduk pesisir. Mereka tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi mereka belajar dengan cepat. Mereka belajar bahwa ada sebuah pamali di tempat itu, sebuah tabu suci yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah membawa kuda ke sana. Seiring berjalannya waktu, tempat itu pun diberi nama. Beberapa orang menyebutnya Karang Tawulan, karang tempat kekuasaan dihamburkan, sebuah nama yang seolah lahir dari bisikan angin dan pemahaman intuitif mereka. Legenda Sang Hyang Banyumukti perlahan memudar dari catatan sejarah yang tertulis, tetapi tetap hidup dalam bentuknya yang paling kuat, sebagai sebuah aturan tak tertulis yang dihormati, sebagai rasa merinding yang muncul ketika angin bertiup terlalu kencang, dan sebagai penghormatan diam-diam pada kekuatan yang bersemayam di tebing, ombak, dan langit. Hingga hari ini, pamali itu tetap berlaku. Dan orang-orang yang memiliki hati yang peka, yang berdiri di puncak tebing Karang Tawulan saat senja mulai turun, mereka bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar bisikan samar dalam deru angin, suara seorang ratu yang mengorbankan segalanya demi cinta. Dan jika mereka menatap ke arah Nusa Manuk, pulau kecil di kejauhan, mereka akan melihat ribuan burung terbang berputar-putar, menari dalam kebebasan yang abadi, seolah ditemani oleh roh seekor kuda sembrani dan penguasanya yang agung.